أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ayo naqra jamaiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabu ma'as syuyukh muqaddamun 'alal jami'. Fa idza ra'aita rajulan ahana syaykhahu fa'lam annahu rajulun khadhalahu Allah. Azim syaykhaka tanal barakatal ilm. Fatilah Abu Yasid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'uluhmi wa asrarihi fid dini wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin ya Rabb. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila sayyidil walid Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila anqala ilmul hadithi. Tining kepaneka paneka ilmu hadis. Situngfan ilmu si anyama al hadis. Jadi al ilmu fununun, al ulum fununun. Ilmu dia banyak fannah. Mana yang lebih mulia tergantung apa yang dibahas dalam ilmu kelak. Bada ilmu Al-Quran, bada ilmu tafsir, ilmu tajwid, bada ilmu hadis, bada ilmu fikih, bada usul fiqh, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu faraid, ilmu mantiq. Banyak fan ilmu dia. Mana yang lebih utama itu tergantung apa yang dibahas di dalam kelak. Karena tujuan hidup kita ketika mencari ilmu adalah untuk memahami Al-Quran musuh hadis, otomatis ilmu Al-Quran, ilmu tafsir musuh ilmu hadis rasa paling utama. Kemudian di bawahnya adalah perangkat, termasuk ilmu nahwu perangkat
kita bisa belajar ilmu hadis, kita bisa belajar ilmu Quran itu lewat ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Karena kan penting bana ajar ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, martu bi Zaidin, jangan dikira tidak gunana. Mbak Naria mempelajari ilmu perangkat untuk lebih ongkadakafan ilmu semuljah, yaitu ilmu hadis musa ilmu Quran. Karena kita benda keterangan bahwasanya kengkok jumlahnya tak lepas. Penting benda keterangan bahwasanya orang baca Quran dengan meraktek ke ilmu nahuna, dan orang yang membaca Quran tanpa menggunakan ilmu nahu itu beda pahalanya. Karena otomatis lebih paham saya tahu dekat ilmu nahu, bisa memahami kalau ilmu nahu dan semacamnya. Tidak boleh kita akan membahas hitung fan ilmu yang ilmul hadis. Yutlaku etabuaki ilmul hadisi, ponapa ilmu hadis, ala maknayaini, atas dua arti. Ilmu hadis ria, ketika kita berbicara ilmu hadis, berarti itu diucapkan atas dua arti. Al-awwalu, tining arte se pertama, annahu panika saongkun ilmu hadis yutlaku panika etabuaki ponapa ilmu hadis ala naqli, atas mindah, wariwayatima, ben nyaritaaki perkara, wariwayatima, ben nyaritaaki perkara, udifa, seesandaraki ponapa amma, ilar rasuli, daka rasul sallallahu alaihi wasallam. Au otabana naqlima, mindah perkara, udifa seesandaraki ponapa amma, ila sahabati, daka sahabat, awit tabi'ina, otabana tabi'in. Wahuwa tining ilmul hadis bihadal makna, kalaban kepanika arte, bihadal makna kalaban kepanika arte, yusamma panika enyamai ponapa ilmul hadis, yusamma panika enyamai ponapa ilmul hadis, enyamai apa? Ilmul hadisi riwayatan, daka ilmul hadis riwayah. Ilmu hadis riwayatan kalaban nyaritaaki, artinya riwayah kalaban nyaritaaki ariwayataki. Jadi ilmul hadis yusamma panika enyame ponapa ilmul hadis, ilmul hadis riwayatan, daka ilmul hadis
riwayatan kalaban nyaritaaki ariwayataki. Jadi arti yang pertama ketika ada seseorang mengatakan aku belajar ilmu hadis, maka yang dimaksud yang pertama adalah dia itu mempelajari hadis dengan cara meriwayatkan, menceritakan atau menukil segala sesuatu yang disandarkan dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang disandarkan dekat para sahabat dan tabi'in. Seperti ketika kita membaca hadis Sahih Bukhari, kan beda sanad tuh. Haddatsana Ibrahim, haddatsana Mahmud, an Urwa, an Zubair, an Abi Musa. Arahnya mana apa? Seluruhnya itu dia itu sanad terwa Musa, Mahmud, Kapirwa. Jadi belajar atau meriwayatkan hadis yang disandarkan dengan Nabi Muhammad. Jadi ketika kita belajar Sahih Bukhari, ketika kita belajar misalnya Bulughul Maram, ketika kita belajar Mukhtarul Ahadits, idanya mana kita belajar ilmu hadis riwayatan, karena menceritakan, karena meriwayatkan. Paham? Dah, saya baca ilmu hadis riwayatan. Alhamdulillah, pada musengko ajarialah Bukhari, Bulughul Maram, Mukhtarul Ahadits, semuanya itu nyamana nyamana belajar ilmu hadis secara riwayat. Kok pernah ngaji ke Abuya pernah ngaji ke guru-guruna, ke Syed Alawi dekat guru-guruna sampai depak dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bakna pernah ngaji kan kok Bukhari, engkau ke Abuya ke Syed Alawi dekat guruna sampai dekat Nabi Muhammad. Ranya mana ajar ilmu hadis secara riwayat. Kan pernah kok ajelasaki bari ketika Sahih Bukhari, dan dikira ketika kita belajar hadis riwayatan nyebut nyaman orang sebadi sanad ya, ada gunana, enggak beda gunana, ada gunanya dengan nyebut mereka, dengan membaca nama-nama mereka, maka akan turun rahmat Allah. Mereka adalah orang soleh, orang-orang pilihan untuk mengemban, untuk meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kempang. Jadi ulama hadis secara riwayat harus orang yang amanah. Kalau orang amanah kepi, orang soleh kepi. Asani tining si nomor 2. Annahu panika saungguna ilmu hadis yutlaku panika etebuaki ponapa ilmu hadis alat tariqati atas jalan, tariqati cara atau metode, cara atau metode, awil manhaji otabenah metode, alladhi se uttubi'a seetoro ponapa alladhi fi kayfiyati ittisalil ahadisi, dalam carana nyampunga benyak-benyak hadis, dalam carana nyampunga benyak-benyak hadis, min haitsu ahwalu ruwatiha, min haitsu
beri harokat mun tak tahu. Min haitsu ahwalu ruwatiha, dari sakira-kirana benyak-benyak tengkana benyak-benyak perawi ahadis. Ruwah jamak dari rawin, dari rawin qadin qudoh, rawin ruwah, ruwatun tak marbutoh. Jadi ruwah raja jamak, jamak dari rawin. Min haitsu, dari sakira kirana, ahwalu benyak-benyak tengkah, ruwatiha benyak-benyak perawina, hana bali ka al hadisi. Dobton dalam palang kerena, wa adalatan ban dalam adillah, wa min haitsu dobton dalam palang kerena, wa adalatan ban dalam adillah, wa min haitsu ban dari sakira-kirana ahwalus sanadi benyak-benyak tengkana sanad, abana ittisalan dalam nyampunga, wang qita'an ban dalam pekakna, wa ilmul hadisi bantining ilmu hadis, bihadzal makna kalaban kepaneka arte, huwa engki ilmul hadis al ma'rufu paneka saya kenal, al ma'rufu paneka saya kenal, bi ilmul hadisi dirayatan kalaban ilmu hadis dirayatan. Makna si nomor 2 ketika beda orang mengucap engkau ajar ilmu hadis, ternyata yang dipelajari bukan meriwayatkan hadis, bukan menceritakan tabuna Rasulullah, kalakuan Rasulullah, tabuna sahabat, kalakuan sahabat, tabuna tabi'in, kalakuan tabi'in, bukan itu yang dipelajari. Yang dipelajari adalah cara, metode yang telah ditetapkan oleh para ulama untuk mengetahui apakah hadis itu hadis sahih atau tidak, termasuk hadis sahih, termasuk hadis hasan, apa hadis dhaif. Bisa dilihat dari apa? Yaitu pertama perawinya, per orang-orang ngeras saya sebut mengibu Bukhari, diteliti oleh para ulama hadis. Apakah orang ini adalah orang dobutnya kuat, hafalannya kuat, tulisannya kuat? Karena lamba ria tidak mengandalkan badan satya berderekaman nih ya. Pada orang ngucap qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, lamba injo bak nang ngaji muhaddis tojo ngaji bak nang merengaki sambil menghafal, sambil menghafal lagi. Jadi disitulah nanti bisa dilihat siapa dari para santri gila yang memang kuat hafalannya, disesuaikan dengan betul kitab. Setelah ngafal lagi puriafan etoles. Jadi carana termasuk carana untuk menghafal itu ketika beda pengajian edingaki dulu. Mare edingaki
puru catat was. Benih ketika beda penjelasan sampai catat ada sulit bakal elang. Jadi perhatikan dengan sama beda faedah, apalagi pas toles. Adanya mana beda dabtul sadri, beda dabtul kitabah, yaitu hafalan kuat, kemudian tulisannya juga bisa dipercaya. Beda dilihat dari adillah orang gila. Dari sekian santri misalnya yang memberikan hadis, apakah termasuk orang adil? Tidak diteliti. Orang adilnya orang yang tak pernah alakoni dosa. Bahkan mon beda lambek santri lambek ya. Mon santri lambek pas keluar ke pasar muka songkok, maka itu sudah dikatakan tidak adil menambah. Misalnya pada perawi hadis, kemudian pernah nginom kalau menceng langsung cacat jira, tak terima hadis ya. Pada santri hadis, senyari hadis, pas ngakan kalau dengan kacer langsung ditolak hadisnya. Dekat sunnah bayu tak bisa aja, dia apa boleh dekat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teliti tak besar pun, makanya aku ngocak Rijalul Bukhari, Rijal Muslim itu adalah mereka adalah orang-orang pilihan karena memang diteliti saksiannya. Yang pertama. Nomor dua, dengan cara mengetahui sanad kelak nyampung apa enggak. Apakah betul Mbak Nari yang ngaji kangkok? Bukti dengan siapa? Andi kancah, engkau yang lambok sakamar saria. Benda bukti. Oh iya betul dah. Berarti nyampung sanad kangkok. Bada orang ngecak ko ngako santri nangkok misalnya. Engkau pernah meriwayatkan hadis dari Abuya. Cana kemah. Siapa bukti nabak dalam baik pondok? Sisa kamar. Sisa kancaan sengaji siapa bukti na? Fulan, ya. Z. Yang tanya ke Z, jangan tak kenal. Berarti kira lecek, tak pernah temu songkok. Berarti hadisnya nyaman hadis peke mongkote, tak nyampung sanad. Nah, ini pembahasan ilmu hadis nomor 2 yang terkenal kalaban ilmu hadis diroh ya, atau yaitu apa, mustalahul hadis, istilah-istilah sebeda dalam ilmu hadis. Pada saat ya bakna nyare ngemaca ilmu hadis tapi diroh ya apa, al-qawaidul asasiyah fi ilmi mustalahil hadis. Tiba nang ngacir ya kata Bu Abu ya mana ngaji hadis ilmu di hadis diroh ya mencita khusus pada manhalul latif. Nah jadi dah kayak ngaji hadis diroya. Enggak benar saya pada Syekh Amin Asyingkiti bari hafidahullah ngaji Nadam Baikuniyah. Anjir berarti kita ngaji ilmu hadis diroya. Jadi kesimpulannya ilmu hadis ada berapa macam? Ada dua. Ilmu hadis riwayatan dan ilmu hadis diroyatan. Ilmu hadis riwayatan seperti kita mempelajari Sahih Bukhari, Mukhtarul Ahadis, kemudian apa boleh? Bulughul Maram, dan kitab-kitab hadis lain. Nah, ngaji ilmu hadis diraya seperti kita itu ngaji satiar ya. Jadi ilmu hadis yang akan kita pelajari ya yang mana mempelajari ilmu hadis diroyah. Paham? Ilmu hadis riwayatan wallahu subhanahu wa ta'ala.
kayak benda ujian ya, perlu berpa petok. Setelah